Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip desain arsitektur. Tapi ini juga bisa digunakan untuk desain yang lain ya, selain arsitektur. Nah, oke, prinsip-prinsipnya ada 7, yaitu proporsi, skala, irama atau repetisi, alur atau komposisi, keseimbangan, pusat perhatian atau fokus perhatian begitu ya, atau pusat fokus begitu, atau penekanan atau emphasis atau accentuation. Terus juga adalah kesatuan atau unity ya. Nah, untuk proporsi adalah kesesuaian dimensi antara antar bagian dari objek arsitektur itu sendiri, bagian dari objek itu atau dengan objek lainnya ya. Objek lainnya itu bisa objek yang ada di sekitarnya ya, lingkungannya, suasananya begitu ya. Jadi objek ini bisa berupa massa bangunan atau bentuk gitu, atau ruang atau wujud dari ruang begitu ya, atau konteks ya. Konteks itu keadaan atau kondisi, suasana, dan hubungan sekitarnya atau lingkungannya begitu ya. Nah, ini misalnya contohnya proporsi yang disesuaikan per bagiannya supaya enak dilihat begitu ya. Kalau namanya proporsi itu enak dilihat, tidak distorsi begitu ya, tidak enak dilihat gitu ya. Jangan sampai tidak enak dilihat, tapi enak dilihat gitu. Nah, cara mengukurnya gimana ya? Ada sih yang standarnya, tapi biasanya kembali lagi ke sang arsitek atau justru penggunanya, usernya atau kliennya begitu. Jadi lebih personal gitu ya. Misalnya contohnya nih piramid Louvre di di Museum Louvre. Jadi kalau dia segitu pas gitu ya, enak gitu. Kalau dia terlalu besar justru nggak enak dilihat, atau justru juga jadinya bangunan yang lain jadi kalah gitu. Atau dia terlalu kecil justru tidak memberikan efek untuk menguatkan dengan objek lainnya gitu. Nah itu, jadi proporsi itu salah satu prinsip desain arsitektur yang memang harus dipikirkan gitu ya. Berikutnya adalah skala. Ada proporsi, ada skala, itu biasa berpasangan. Itu hubungan perbandingan ukuran sebuah objek arsitektur terhadap terutama kalau untuk di arsitektur terhadap ukuran manusia ya, terhadap ukuran manusia kalau di arsitektur ya. Kalau untuk desain yang lain mungkin disesuaikan begitu. Itu ada contohnya adalah skala intim ya, ada skala manusiawi, ada skala monumental atau megah, dan juga skala kejutan ya. Misalnya intim itu dia lebih kecil dari lebih kecil, tidak fungsional begitu ya, lebih kecil begitu, dan itu memberikan efek suasana ruang itu jadi intim atau akrab begitu. Nah, kalau skalanya lebih skala manusia, dia lebih fungsional gitu untuk manusia berkegiatan di situ. Kalau yang monumental biasanya ya kita gunakan untuk bangunan-bangunan yang kita ingin supaya bangunan atau ruang itu jadi megah gitu ya. Nah, untuk skala kejutan itu skala yang mungkin tidak biasa. Nah, tidak biasa, jadi mencengangkan begitu. Misalnya kita ada di ruang yang begitu sempit tapi tinggi ya, itu kan dia mencengangkan gitu ya. Atau justru lebih luas dan justru pendek begitu ya, lebih pendek. Nah, itu juga tidak biasa gitu ya. Nah, itu skala-skala kejutan yang itu biasanya untuk digunakan untuk desain yang menggunakan pendekatan persepsi ya atau perilaku manusia untuk biasanya untuk
menciptakan cerita begitu ya dalam kita cerita pengalaman ruang gitu ya. Pada saat kita masuk kita seperti mencekam, kita masuk lagi ke sana, ada suasana gembira begitu ya. Terus ada suasana yang suasana yang luar biasa. Nah, itu bisa kita juga gunakan untuk skala itu kita mainkan begitu ya, untuk memberikan persepsi yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda pada saat kita masuk dari satu ruang ke ruang yang lain, atau satu bangunan ke bangunan yang lain gitu. Nah, berikutnya adalah irama atau repetisi, itu pengulangan tata letak objek arsitektur ya. Dan itu tidak selamanya harus konsisten ya, jadi bisa statis atau konsisten dan dinamis gitu. Ini misalnya antar kolom itu dia iramanya konsisten. Terus juga jendelanya juga konsisten, ini juga konsisten, yang lain juga konsisten. Jadi ada yang statis dan juga ada yang dinamis ya, pengulangan yang justru lebih fleksibel begitu ya, tidak konsisten, tapi dia seperti kelanjutan gitu ya, walaupun berbeda tapi seperti ada irama yang berulang tapi tidak sama begitu, sama tapi mungkin mirip ya. Jadi perkataan yang mungkin banyak orang bilang sama dan mirip itu sama ya, tapi sebenarnya sama dan mirip itu cenderung sama biasanya kalau mirip itu ya. Jadi pemilihan kata bahasa Indonesianya saya lebih memilih seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya yaitu alur atau komposisi ya, atau penataannya. Ada alurnya, yaitu penataan peralihan objek-objek arsitektur dengan alur mengalir menuju dari awal sampai akhir menuju klimaksnya begitu ya. Klimaksnya di akhirnya begitu. Contohnya untuk urutan, ada alurnya berdasarkan urutan kegiatan atau fungsi ya, kegiatan atau fungsi ruang atau bangunan, atau urutan yang sifatnya hierarki atau struktur atau tingkatan atau jenjang gitu ya, misalnya dari public ke private sampai ke sakral gitu ya, bisa seperti itu. Jadi tidak hanya kegiatan, misalnya kalau di rumah ya dari masuk kita ke ruang tamu, ada ruang tamu kita ke ruang tengah, dari ruang tengah kita ke dapur, atau kita ke kamar gitu. Jadi ada sequence, ada alur seperti itu, atau berdasarkan sifat si ruang itu ya, dari public ke private, ada yang dari public ke semi public, terus baru ke atau semi private terus ke private begitu. Atau misalnya kalau misalnya tingkatan bisa juga berdasarkan misalnya kalau kantor, misalnya jabatan gitu ya. Jadi dari ruang customer, terus masuk lagi ke ruang karyawan, masuk klimaksnya di ruang bosnya, orang tinggi gitu. Nah, bisa seperti itu kira-kira ya untuk gambarannya. Terus selanjutnya adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah kualitas tampak atau visual pada sebuah objek arsitektur yang seimbang. Tidak selamanya simetris ya. Jadi bisa juga, sekarang juga kita bisa menikmati keseimbangan itu secara asimetris. Jadi kadang ada kan ada keteraturan dan chaos yang teratur gitu ya. Nah, di sini ada keseimbangan yang keseimbangan simetris, juga ada keseimbangan yang asimetris begitu. Dimana dia justru walaupun tidak simetris, tapi dia seimbang begitu berdasarkan titik keseimbangannya begitu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, misalnya simetris di tengah-tengah. Kalau dia berbeda, tapi peletakannya justru seakan-akan seimbang begitu. Kita tidak melihat wujud dan bentuk itu tidak jadinya terganggu, atau kita melihatnya tetap nyaman gitu. Nah,
Ini misalnya penerapan untuk keseimbangan yang simetris, dan ini misalnya untuk keseimbangan yang asimetris. Oke, next adalah pusat perhatian atau penekanan focal point atau point of interest, banyaklah istilahnya seperti itu ya. Itu adalah bagian dari objek arsitektur yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata, yang terlihat menonjol dan mencolok, yang menarik perhatian gitu. Jadi dalam sebuah arsitektur, desain arsitektur, kita perlu juga menerapkan prinsip ini. Ada bagian dari objek itu yang menarik perhatian, jadi tahu gitu. Kita langsung tahu nih, oh ini bangunan itu gitu, karena kita melihat ada satu bagian yang memang sangat khas gitu ya, adalah identitasnya dia, nah seperti itu, dan itu mencolok dan menonjol begitu ya, jika dilihat berbeda dengan yang lain begitu, bangunan yang lain misalnya seperti itu. Ya, ini bisa juga caranya bisa dengan warna, pemilihan warna, tekstur, bentuk yang berbeda, atau ornamen atau ragam hias dan sebagainya begitu. Nah itu, jadi kita juga harus mempertimbangkan dalam desain kita ada bagian dari objek itu yang memang menarik perhatian. Ya, misalnya di sini ini adalah bagian yang berbeda dan menarik gitu ya, dan juga bangunan ini juga kalau dilihat dari tetangganya juga lebih mencolok dan menonjol gitu kan, lebih tinggi juga, juga bisa bermain dimensi juga gitu. Nah, kalau di ruang misalnya kita gunakan warna yang kontras begitu ya, untuk menunjukkan ada pusat perhatian gitu ya. Kalau kita lihat dari semua ruangan ini, kita langsung pandangan kita pasti ke warna yang lebih mencolok atau menonjol. Kadang kita diarahkan ke sana gitu, atau ke sini gitu ya. Nah itu kadang-kadang di dalam desain itu ya, kita juga memperhatikan hal yang seperti ini. Selanjutnya adalah kesatuan atau keterpaduan atau unity. Itu penataan yang menyatu tiap bagian-bagian dari sebuah objek arsitektur itu sendiri, atau objek arsitektur tersebut dengan objek lainnya, atau harmoni ya, selaras atau harmoni. Dia bisa adalah keseragaman yang menyatu, dan bisa juga yang adalah keberagaman yang menyatu, jadi tidak harus seragam gitu. Misalnya ada bangunan mungkin yang biasa sama nih bentuknya gitu ya, dan fasadnya gitu ya, wajahnya sama begitu, dia menyatu gitu. Tapi di sini dia bermain juga dengan warna yang berbeda, dan juga adalah keberagaman yang menyatu juga. Nah ini juga misalnya adalah bangunan yang harmoni dengan lingkungannya, terutama alam nih. Dia mengambil dari situ, dan juga bentuk-bentuk yang lebih organik seperti itu ya, yang sangat identik dengan bentuk-bentuk alam gitu. Nah ini adalah kesatuan atau keterpaduan. Ya, tidak harus seragam, tidak hanya seragam, juga bisa beragam tapi menyatu gitu. Nah itu bisa terlatih pada saat kita latihan terus dengan desainnya. Berikutnya gitu saja saya rasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.